kita lanjutkan dengan cara menggunakan mikroskop atau penggunaan mikroskop ya. Tentu saja yang pertama-tama adalah kita punya objek jaringan atau sel yang akan kita amati. Kebetulan ini kita punya ya. Nah, pertama-tama adalah sebelum memasang ini kita posisikan meja mikroskop terhadap lensa objektif sejauh mungkin. Ya, mungkin pada awalnya dekat ya. Maka pertama-tama kita posisikan jarak antara meja dan lensa objektif sejauh mungkin. Gunakan makrometer karena sedang tidak mengintip. Ya. Gunakan makrometer karena sedang tidak mengintip. Ya. Jadi penggunaan makrometer saat tidak mengintip boleh mendekat, boleh menjauh. Dengan catatan sedang tidak mengintip. Sekarang posisi meja terhadap lensa objektif paling jauh. Kita gunakan pertama-tama perbesaran yang paling kecil yaitu 10 kali. Ya. 10 kali. Lalu kita pasang objek gelas yang ada jaringannya. Nah, sudah ya. Saat ini posisi objek gelas belum benar-benar di bawah objektif. Kita atur dengan ini pengatur objek. Sudah ya? Ya. Dalam posisi paling jauh. Ya, dalam posisi paling jauh kita cari cahaya. Kita cari sumber cahaya. Kita dekatkan, boleh aja menggunakan makrometer karena sedang tidak diintip. Kebetulan ternyata saat posisi paling jauh menabrak cermin, sehingga kita dekatkan dulu, tapi dengan catatan apa tadi? Menggunakan makrometernya tidak sedang mengintip. Kita cari sumber cahaya, lalu diintip, ada lingkaran terang. Ya. Jadi di dalam mikroskopnya yang kita intip ada lingkaran terang. Jadi kalau sudah ada lingkaran terang, berarti cahaya yang masuk ke dalam mikroskopnya sudah bagus. Ya. Nah, pada saat ini lalu kita gunakan jarak terdekat antara objektif dan objeknya. Ya, kita gunakan jarak terdekat antara lensa objektif dengan objeknya. Gunakan makrometer ya, dan tidak diintip karena kita mendekatkan. Ingat, kita mendekatkan dan menggunakan makrometer, jangan diintip. Prinsipnya tidak boleh mengintip saat menggunakan makrometer mendekat. Ya. Kita dekatkan sedekat-dekatnya. Dengan catatan sebelum nabrak. Iya. Sebelum nabrak. Ini sudah paling dekat ya. Sebelum nabrak, jangan sampai nabrak. Ya. Begitu sedekat-dekatnya jangan sampai nabrak. Maka sekarang kita intip. Masih ada lingkaran terang tapi objek belum teramati. Karena itu maka kita gunakan makrometer sambil menjauhkan objek terhadap objektif. Sambil ngintip boleh, gunakan makrometer tapi menjauh. Saat mendekat jangan sambil ngintip saat menggunakan makrometer. Sambil ngintip ya. Tapi menjauh. Terus menjauh pelan-pelan menggunakan makrometer sampai bayangan objek yang kita amati muncul. Ya, muncul. Muncul. Coba lihat di kameranya.
Ya, muncul tapi dengan catatan ini belum fokus ya. Ini belum fokus tapi sudah muncul. Ya, sekarang bagaimana kita memfokuskannya? Kita memfokuskannya sekarang menggunakan mikrometer. Kita memfokuskannya sekarang menggunakan mikrometer sambil diintip. Boleh maju pelan-pelan atau menjauh pelan-pelan. Yang penting cari lebih fokus. Ingat, saat maju atau mundur pelan-pelan menggunakan mikrometer, kalau dia makin kabur berarti salah. Berarti harus ke arah yang berlawanan. Kita lihat. Ini tadi sudah terlihat tapi belum fokus. Saya coba maju ya dengan mikrometer. Ya, ternyata maju dengan mikrometer makin kabur. Ya, sini lihat. Maju dengan mikrometer makin kabur. Ya, karena makin kabur berarti salah maju ya. Kita gunakan dengan menjauh. Kita gunakan dengan menjauh. Sampai benar-benar fokus. Ya, kabur lagi, kembalikan lagi, balik lagi supaya fokusnya balik. Nah, sekarang benar-benar fokus. Ya. Ya, sekarang terlihat benar-benar fokus ya. Sudah, lalu dengan perbesaran 10 objektifnya dan 10 okulernya berarti total 100, kita amati. Kita gambar, kita catat, beri keterangan, atau ada sifat-sifat kualitatif yang perlu dijelaskan. Setelah itu ternyata kita ingin lebih besar lagi bayangan benda yang kita amati. Maka ingat, untuk memperbesar bayangan benda yang diamati berarti kita mengganti objektif. Lensa objektif kita ganti dengan perbesaran yang lebih kuat. Tetapi dengan catatan jangan lagi menggerakkan makrometer dan mikrometer, langsung pindah aja pelan-pelan. Jangan takut dia tidak akan nabrak karena sudah diatur ini. Saat dia fokus tidak akan nabrak pada saat diganti perbesaran. Kita putar revolvernya dengan perbesaran yang lebih besar 40 kali. Nah, belum nabrak. Amati. Nah, sekarang ternyata perbesaran lebih besar lagi. Nah, hasilnya terlihat lebih besar, tetapi ternyata agak kabur. Ya, karena agak kabur, maka yang pertama bisa kita fokuskan lagi dengan mikrometer saja. Jangan lagi menggerakkan makrometer. Kita fokuskan dengan makrometer, tergantung dia maju atau mundur, dicoba aja. Iya, ternyata ini maju ya. Tidak harus maju atau mundur, bisa juga tergantung tadi posisi pengamatan. Sekarang lebih fokus. Ya, lebih fokus walau sebenarnya lebih gelap daripada tadi perbesaran 10 kali, ya. Ya. Tapi masih bisa diamati. Apabila kegelapan menyebabkan kaburnya efek cahaya karena perbesaran, maka yang kita gunakan adalah menutup diafragma supaya agak lebih sedikit cahaya yang akan masuk sehingga dia akan lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat dia akan lebih terang setelah bayangan akan lebih terang saat perbesaran ditambah setelah diafragma ditutup. Lihat. Nah, ya, sip. Selanjutnya, kalau ingin perbesaran dengan 100 kali objektifnya, sama, putar revolver ke objektif 100. Tetapi biasanya pengamatan dengan perbesaran 100 hanya untuk mengamati bakteri dan menggunakan minyak emersi. Tapi nggak apa-apa, ini sebenarnya sudah diamati jelas tadi dengan perbesaran 400 kali. Tapi hanya untuk mendemonstrasikan pada Anda bahwa bisa digeser ya dengan 100 kali ini 100 kali. Kita putar, ingat jangan menggerakkan makrometer dan mikrometer. Langsung aja pelan-pelan diputar, dia tidak akan nabrak.
Nah, ya, dia tidak akan nabrak dan jaraknya sekarang sangat dekat, tapi sebelum nabrak. Kita lihat lagi. Nah, ternyata cahaya gelap sekali, efek dari perbesaran yang kuat. Kita lihat gelap sekali. Efek perbesaran yang sangat kuat. Nah, dengan gelap sekali dan kabur seperti ini, karena efek perbesaran yang kuat dan tidak menggunakan minyak emersi, maka kita coba dengan mengurangi, menutup diafragma. Ya, masih tidak terlihat, tetapi lebih terang sedikit ya. Masih tidak terlihat, lebih terang sedikit. Lalu kita fokuskan dengan mikrometer. Iya, sekarang lebih jelas dan lebih besar sel-sel yang ditampilkan oleh bayangan yang kita lihat di bawah mikroskop, tetapi tentu saja agak gelap karena tadi yang pertama, karena dia dekat, cahaya yang terlalu banyak menyebabkan dia tidak terlihat, lalu cahaya dikurangi. Kemudian juga ini tidak menggunakan minyak emersi. Cek. Nah, lebih besar sel-sel yang terlihat. Nah, ini selesai untuk mikroskop siswa. Setelah begitu kita selesai, caranya adalah jauhkan, tadi gunakan makrometer dengan menjauhkan meja. Sejauh mungkin. Ya, baru diambil objektifnya, objek gelasnya. Nah, sekarang kita berpindah ke mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya bola lampu listrik. Sama aja prinsip kerjanya ya. Sama aja prinsip kerjanya. Yang pertama adalah ya, gunakan makrometer, jauhkan sejauh mungkin, gunakan perbesaran paling kecil. Karena paling kecil sini 4, kita gunakan 4. Ya. Lalu pasang objek gelas di holdernya. Belum pas. Ya. Jepit. Nah, setelah dijepit, belum pas itu di atas objektifnya, kita atur dengan menggunakan ini untuk maju mundur. Ini untuk kiri kanan. Sekarang ke kanan. Dah, belum pas di tengah, ini maju. Iya. Sudah pas di tengah. Begitu sudah pas di tengah, menyalakan saklar. Nyalakan saklar, ingat sudah dicolok ke sumber listrik. Kita nyalakan saklar, nyala, intip, okuler. Ini dua mata bisa ngintip ya. Ini bisa diatur sesuai jarak bola mata kita ya. Bisa diatur sesuai jarak mata kita. Nah, pada saat ini karena jarak terjauh, bayangan baru tidak jelas, sangat tidak jelas, hanya terlihat warna merah saja. Ya, coba hanya terlihat warna merah saja karena belum diatur fokusnya. Ya, belum ada bayangan, hanya terlihat warna merah saja karena jaringannya berwarna merah. Sekarang kita mulai dengan mendekatkan objek yang diamati ke lensa objektif sedekat mungkin dengan menggunakan makrometer yang besar. Dan jangan diintip, karena kalau mendekatkan menggunakan makrometer jangan diintip. Nah, sudah. Ini ada penahannya rupanya ya. Ada mikroskop yang tidak ada penahannya. Ini kebetulan ada penahannya, ini jarak terdekat yang ada penahannya. Intip lagi. Ya, ini jarak terdekat sudah mulai ada remang-remang bayangan. Sudah mulai ada remang-remang bayangan. Nah ya, bayangannya remang-remang. Ya, sekarang kita fokuskan menggunakan makrometer dulu. Dengan catatan apa? Dengan catatan menjauh ya.
menjauhkan jarak objek yang diamati dengan lensa objektifnya. Bisa menggunakan makrometer saat nitip dengan catatan menjauh. Pelan-pelan. Menjauh. Ya, kebetulan ini sudah sangat jelas hanya dengan menggunakan makrometer. Kita lihat. Sudah sangat jelas hanya menggunakan makrometer. Kasih cahayanya itu, ya, cahayanya masuk. Cahaya lingkaran cahaya itu dimasukkan tengah. Ya, ya, terus. Oh, tidak terlihat ya. Nah, ya terlihat ya. Nah, terlihat sudah jelas ya. Ya, sekarang kita coba lebih fokuskan dengan mikrometer. Apakah bisa lebih jelas lagi? Ya, mikrometer yang ini kecil. Boleh menjauh, boleh mendekat tergantung kebutuhannya di pengamatan ini. Ya, setelah sini lebih kabur lagi kita kembalikan. Ya, sekarang lebih jelas. Ya, lebih jelas sekarang setelah difokuskan dengan mikrometer. Tapi ternyata objek yang diamati lebih ke kanan. Kita atur lagi letaknya. Atur letaknya supaya objeknya benar-benar di tengah. Nah, sekarang sudah sangat jelas. Silahkan lihat lagi. Nah, sudah sangat jelas. Ya, sekarang kita coba perbesar lagi ya. Kita coba perbesar lagi dengan mengganti objektif dengan 10 kali. 10 kali ini 10 ya. 10 kali tadi 40. Langsung aja putar revolver. Jangan lagi menggerakkan mikrometer dan makrometer. Kenapa? Karena kalau kita mengubah posisi makrometer dan mikrometer, sulit lagi mencari fokusnya dari nol lagi, dari awal lagi ya. Sudah dapat dengan perbesaran 10 kali untuk objektifnya dan 10 kali untuk okulernya, berarti total 100 kali. Ya. Sekarang kita fokuskan. Lihat dulu ya, kita lihat dulu apakah sudah jelas. Nah, kebetulan mikroskopnya masih bagus ya, sehingga dia langsung perbesaran jelas, dan karena cahaya lampu tadi ya, sehingga cahaya listrik, sehingga lebih bagus kualitasnya. Kita lihat. Iya, lebih jelas, lebih besar. Ya, dengan objektif 10 kali ya. Dengan objektif 10 kali, okuler 10 kali. Tapi tadi belum menggunakan makrometer. Belum menggunakan makrometer ya, belum menggunakan belum menggunakan mikrometer dan makrometer. Kita langsung baru mengubah dari 4 pindah malah menggunakan revolver ke 10 kali objektif. Setelah diamati sudah jelas ternyata, karena ya tadi kualitas lampu listriknya lebih bagus dibandingkan dengan mikroskop cahaya. Nah, lalu kita amati ya. Tadi sudah ya, tadi contoh di kameranya. Lalu kita lihat apakah bisa lebih fokus lagi dengan mikrometernya. Iya, ternyata bisa lebih fokus lagi dengan mikrometernya. Lihat, silakan. Nah, terlihat sekali sel-selnya makin membesar karena dari 4 diperbesar lagi ke 10 kali. Sama. Lalu diamati ya. Setelah diamati, digambar atau difoto, boleh sekarang kan bisa difoto lewat handphone atau digambar, beri keterangan
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kualitatifnya mungkin dideskripsikan, kemudian beri keterangan bagian-bagian sel dan jaringan. Ternyata masih perlu pengamatan yang lebih jelas dengan pembesaran yang lebih besar. Kita perbesar dengan 40 kali. Sama caranya, pindahkan ke 40 kali objektif dengan menggeser memutar revolver. Ingat, jangan lagi mengubah makrometer dan mikrometer. Kliknya sampai berbunyi klik. Setelah berbunyi klik, kita amati. Setelah pindah objektif ke 40 kali, kita amati, intip. Nah, sekarang terlihat komposisi jaringan yang lebih besar. Coba lihat. Tetapi ini sepertinya belum fokus ya. Sepertinya belum fokus. Kita lihat. Nah, lebih besar karena 40 kali objektifnya, okulernya 10 kali, total berarti 400. Selanjutnya kita fokuskan dengan mikrometer saja. Mikrometernya jangan digerak lagi ya. Kita fokuskan dengan mikrometer saja. Ya, sekarang lebih jelas, lihat. Lebih jelas, lebih besar. Ya. Sip. Selanjutnya sama dengan tadi, digambar, difoto, diberi keterangan, diberi deskripsi, ya. Ternyata kita masih penasaran ingin memperbesar pengamatan kita. Sekarang pengamatan diperbesar dengan 100 kali objektifnya, tetap 10 kali okulernya, berarti total 1000. Seharusnya tadi hanya untuk pengamatan bakteri ya, dan dengan menggunakan minyak emersi. Tapi supaya tidak penasaran aja, kita perbesar ya dengan objektifnya 100 kali. Tetap jangan mengubah makrometer, jangan mengubah makrometer. Mikrometer nanti ya. Kita putar revolver dulu ke 1000 kali. Ke 100 kali. Ingat, sepertinya mau nabrak ya, pelan-pelan aja, tapi jangan takut tidak nabrak. Nah, tidak nabrak sampai bunyi klik, berarti dia pas. Tidak akan nabrak objek yang akan diamati. Ya. Lalu kita lihat, kita intip di okuler. Nah, sekarang menjadi kabur karena perbesaran besar dan jarak kecil, kabur. Lihat, kabur hanya merah seperti tidak jelas, berlatar belakang merah saja. Ya, sekarang kita fokuskan dengan menggunakan mikrometer. Kita fokuskan dengan menggunakan mikrometer. Bisa tidak karena tidak menggunakan minyak emersi. Ya, bisa ternyata. Bisa, jaringan makin besar. Kita coba lagi dengan mengurangi cahaya, diafragmanya dikurangi. Nah, ntar. Ya, sekarang sel-sel lebih besar dan lebih jelas. Kita lihat. Ya. Dengan objektif 100 kali, okuler 10 kali. Total berarti 1000 kali. Nah, sekarang jumlah sel, ukuran selnya besar-besar. Ya. Sekarang ukuran selnya besar-besar. Ya. Sama tadi. Lalu kita gambar, kita foto, digambar, beri keterangan bagian-bagiannya. Beri deskripsi apa bedanya dengan yang perbesaran lebih kecil tak sebelumnya dan sebagainya ya. Nah, selesai pengamatan kita, langsung ya matikan sumber listriknya. Matikan sumber listriknya, gunakan jarak terjauh, kembalikan ke objektif terkecil,
Ya. Ambil objek. Ya, selesai. Lalu mikroskopnya kembalikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.